Halo teman-teman kawan pajak, kembali lagi ke channel YouTube saya, CL Tax Consulting. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tata cara pembatalan faktur pajak. Buat teman-teman yang pernah membuat pembatalan atau yang ada masalah untuk membatalkan faktur pajak, silakan tonton video ini sampai habis. Buat teman-teman yang baru join atau baru mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang saya sampaikan melalui video-video yang saya buat bisa bermanfaat buat kawan pajak semua. Buat kawan pajak yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita langsung masuk ke pembahasan bagaimana sih cara pembatalan faktur pajak. Pembatalan itu bisa terjadi atas apa? Pertama, transaksi penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang transaksinya dibatalkan. Memang transaksinya batal. Kemudian, yang kedua, penyerahan barang atau jasa yang seharusnya tidak dibuatkan e-faktur. Jadi, tidak dibuatkan e-faktur tapi sudah terlanjur buat. Nah, maka bisa dibatalkan. Seperti itu. Dengan syarat pertama, dilakukan oleh PKP yang membuat faktur pajak dengan menggunakan e-faktur. Jelas ya, sekarang kan semua faktur pajak dibuat menggunakan e-faktur. Kemudian, SPT masa PPN masa pajak dilaporkannya faktur pajak yang dibatalkan masih dapat disampaikan atau dilakukan pembetulan sesuai ketentuan. Jadi ada dua ya. Jika masa pajak PPN-nya ini belum dilaporkan, maka bisa langsung dibatalkan tanpa pembetulan. Kemudian kalau sudah terlanjur dilaporkan ternyata ada pembatalan, maka apa yang harus dilakukan adalah pembetulan SPT PPN masa di mana faktur pajak yang dibatalkan tersebut. Konsekuensinya gimana? Kalau pembatalan faktur pajak keluaran, ya kan, maka dia akan jadi lebih bayar karena PK-nya kan berkurang sedangkan PM-nya sama, atau sudah ada pembayaran atas selisih kurang bayarnya ternyata PK-nya berkurang, maka ada lebih bayar. Lebih bayarnya tersebut akan dikompensasikan di bulan di mana teman-teman melakukan pembetulan. Seperti itu ada peraturannya juga. Nah, dalam hal pembatalan faktur pajak karena terjadinya pembatalan transaksi, ini perlu dicermati ya. Dalam hal pembatalan faktur pajak karena terjadinya pembatalan transaksi, harus didukung oleh bukti atau dokumen yang membuktikan telah terjadinya pembatalan transaksi. Bisa melalui surat keterangan bahwa dibatalkan atau dibatalkan dalam arti transaksinya ditunda, tidak terjadi, seperti itu harus ada bukti pendukung. Ketika nanti di suatu saat ada pertanyaan atau timbul pertanyaan, maka teman-teman harus wajib bisa membuktikan bahwa memang transaksinya ini batal. Kemudian dalam hal PKP penjual belum melaporkan faktur pajak yang dibatalkan dalam SPT PPN, maka PKP penjual harus tetap melaporkan faktur pajak yang dibatalkan tersebut dalam SPT PPN dengan mencantumkan nilai DPP, PPN, PPH, PPNBM adalah sebesar 0. Jelas ya, karena transaksinya ada, invoice-nya terbentuk tapi batal, maka dia tetap harus terbitkan faktur pajak nilai 0. Seperti itu. Atau kalau memang karena nomor invoice kan kepake ya, biasanya sudah berurutan seperti itu. Dalam hal PKP penjual telah melaporkan faktur pajak yang dibatalkan dalam SPT PPN, maka PKP pembeli harus melakukan pembetulan. Jadi dalam hal seperti ini, PKP penjual melaporkan ada faktur pajak yang dibatalkan, tapi PKP pembeli sudah mengkreditkan, maka PKP pembeli harus melakukan pembetulan
SPT PPN di mana faktur pajak yang dibatalkan tersebut. Oke. Nah, dalam hal PKP pembeli telah melaporkan faktur pajak yang telah dibatalkan dalam SPT masa PPN, maka PKP pembeli harus melakukan pembetulan SPT PPN yang bersangkutan dengan cara melaporkan faktur pajak yang dibatalkan dengan mencantumkan nilai DPP, PPN, dan PNBM adalah 0. Ini sama ya mekanismenya. Kalau PKP-nya sudah buat faktur pajak, terus kemudian dibatalkan, tetapi sudah dikreditkan oleh PKP pembeli, maka PKP juga harus pembetulan. Seperti itu. Tetapi 2 poin terakhir ini sudah bisa diminimalisasi dengan implementasi dari prepulated dari e-faktur. Seperti itu. Nah, kemudian yang perlu dicermati dalam kasus atau pembatalan faktur dan kemudian penegasan dari Per 03 tahun 2022 ini adalah poin ini, yaitu harus didukung oleh dokumen atau bukti pendukung terjadinya pembatalan. Memang di dalam sebelumnya sudah peraturan sebelumnya memang sudah ditekankan, tetapi di Per ini juga tetap ditekankan bahwa kalau pembatalan harus disertai dengan dokumen atau bukti pendukung yang valid, sehingga di kemudian hari kalau ada pertanyaan, WP atau teman-teman bisa memberikan sanggahan atau bukti yang secara konkret seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir untuk video tata cara pembatalan faktur pajak. Buat teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan untuk pembahasan atau update info-info perpajakan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.